Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilan Utami, NIM 8567417, Pokjar Prabu Muli, UPPJJ UT Palembang. Mata pelajaran kelas lengkap dengan model 221, 2 kelas, 2 mata pelajaran, 1 ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah anak-anak berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa selesai. Oke anak-anak, berhubung wali kelas kalian tidak bisa hadir hari ini, jadi ibu hari ini menggantikan kelas 6, ibu satukan menjadi satu ruangan dengan kelas 5. Sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Yang kelas 5 dulu, yang kelas 5 adalah yang tidak hadir. Ya, alhamdulillah ya, ada semua yang kelas 5 ya. Terus yang kelas 6 ada yang tidak hadir hari ini? Ya, alhamdulillah hadir semuanya ya. Adapun hari ini aku akan menjelaskan tujuan pembelajaran kelas 5 dulu, yaitu dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kelas 5 hari ini melalui teks narasi pada lembar kerja, siswa dapat menentukan kalimat utama dengan tepat. Dan yang kedua itu melalui teks non-fiksi pada lembar kerja, siswa dapat menentukan informasi utama atau konsep utama dengan tepat. Terus yang ketiga itu melalui konsep utama yang telah ditentukan, siswa mampu menyusun paragraf berdasarkan konsep utama serta berkelompok. Untuk tujuan pembelajaran kelas 6 itu mata pelajarannya IPA. Yang pertama itu melalui gambar, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang kedua itu melalui percobaan sederhana, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat magnet dengan tepat. Dan yang ketiga itu melalui percobaan sederhana, siswa dapat menyajikan laporan sederhana tentang sifat-sifat magnet. Nah, anak-anak kelas 5 dan kelas 6, di sini Ibu membawa sebuah benda. Ada yang tahu nak apa ini? Ya, ini tempat pensil. Nah, coba anak-anak kelas 5 dan kelas 6 perhatikan Ibu. Nah, ada yang tahu nak kenapa saat Ibu mengangkat ini terus Ibu tutup, dia langsung mendekat atau melekat? Ya, Pinaya benar ya. Jadi ini yang dikatakan adanya sebuah magnet atau sifat magnet ya. Apabila kita dekatkan, dia melekat atau tertutup ya, mendekat ya. Oke anak-anak kelas 6, sementara Ibu ingin menjelaskan di kelas 5, marilah anak-anak semuanya diperhatikan teks yang Ibu tempelkan ini. Oke anak-anak kelas 5, hari ini kita akan mempelajari tentang sebuah teks narasi. Dalam sebuah teks narasi ada yang namanya pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Jadi pokok pikiran itu adalah ide yang mendasari suatu tulisan atau paragraf. Ide pokok yang bisa tercantum di satu kalimat, tetapi mungkin juga 2 atau lebih. Biasanya itu ada 1 yang membuat paling banyak inti paragraf. Kalimat utamanya adalah kalimat yang mengandung ide pokok, sehingga menjadi kalimat yang merupakan inti paragraf. Terus informasinya, informasi, pesan, ucapan atau ekspresi, atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuensi dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Oke anak-anak, dari penjelasan Ibu tadi ada yang ingin ditanyakan? Oke Sahrul, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Boleh tepuk tangan anak-anak? Ya. Jadi pertanyaan Sahrul tadi mengenai ide pokok. Nah, ide pokok itu biasanya terdapat di paragraf
Yang keberapa ya sambungnya itu ya pertanyaannya. Jadi ide pokok itu bisa terdapat dalam sebuah teks narasi tidak menentu ya. Bisa di paragraf pertama, tengah, atau di paragraf akhir. Oke, anak-anak kelas 5, kalau sudah mengerti, marilah anak-anak berkelompok sesuai kelompoknya yang sudah Ibu bagi, dan di sini Ibu akan membagikan lembar kerja siswanya. Mari diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Nah, di sini Ibu akan membacakan sedikit panduan cara kerjanya. Yang pertama itu bacalah teks non-fiksi di bawah ini. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Terus tentukan informasi tentang dari setiap paragraf. Dan 4, tuliskan jawaban hasil diskusimu pada kolom yang tersedia. Oke anak-anak, sekarang kerjakanlah secara tertib, dan apabila ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Dikerjakan secara tertib dan tentram, jangan ribut dan jangan nakal. Oke anak-anak, sudah dipahami apa gambar yang sudah Ibu tempel ini? Ada yang tahu nak? Apa ini? Gambar apa ini? Iya ya. Jadi ini gambar magnet. Nah, di sini ada sebuah bentuk magnet ya. Yang pertama itu gambarnya berbentuk silinder. Dia itu menyerupai sama dengan bentuk tabung ya. Yang kedua itu bentuknya seperti magnet batang ya. Jadi dia berbentuk segi 4 ya. Yang ketiga itu magnet jarum, bentuknya seperti jarum. Dan yang seterusnya itu bentuknya seperti U. Jadi dia berbentuk U. Dan yang ketiga, yang keempat itu ladang. Dia berbentuk U, tapi dia tidak sama dengan U ya. Terus yang seterusnya itu bentuk magnet keping ya. Dia berupa keping-kepingan ya. Oke anak-anak kelas 6. Di sini ada sebuah sifat-sifat magnet. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu sifat-sifat magnet, Ibu akan memberitahu kalian dulu. Jadi magnet itu memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, apabila kita mendekatkan kutubnya sama-sama utara dengan utara, maka dia akan menjauh. Begitupun sebaliknya, kalau selatan ke selatan, dia juga akan menjauh. Tapi apabila kita mendekatkannya berlawanan, misalnya utara dengan selatan, dia akan mendekat ya. Oke, anak-anak kelas 6, kalau sudah paham dan mengerti, apakah sudah di kelompoknya masing-masing? Ya. Jadi sudah ya. Untuk kelompoknya, mari disiapkan alat dan bahannya untuk didiskusikan dan untuk kita percobakan di kelompoknya masing-masing. Nah, apakah anak-anak sudah menyiapkan peniti? Ya, sudah ya. Jadi di sini ada magnet, peniti, pulpen dan lain sebagainya. Kalau sudah siap semua, mari anak-anak kerjakan hasil percobaan kalian di lembar kerja siswa. Nah, oke anak-anak kelas 5, apakah sudah selesai hasil diskusinya? Sudah kalian kerjakan dalam kelompoknya masing-masing? Ya, kalau sudah, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Untuk kelompok yang lain, apabila ada pertanyaan boleh dicatat dan boleh ditanyakan di kelompok 1. Oke, baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menambahkan sedikit dari contoh LKS kelas 5 tadi. Nah, di sini ada sebuah topik yang terdapat dari topik 2, paragraf 1. Apa nak informasi penting yang kita dapat? Iya ya, dari ciri-ciri magnet. Apa itu pikiran utamanya? Ya,
ditarik dan ada benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, yang bisa tertarik oleh magnet biasanya itu benda yang bersifat logam atau besi. Contohnya tadi peniti dan jepit kertas. Begitu juga benda yang tidak dapat tertarik itu bisa dicontohkan tadi kertas yang pokoknya yang bukan berupa logam ya. Contohnya itu kertas yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Oke, anak-anak kelas 5 dan kelas 6, Ibu rasa sudah cukup untuk materinya hari ini. Untuk kelas 5, Ibu kasihkan lembar kerja siswa untuk dipelajari tentang teks narasi di halaman 79. Nah, untuk lembar kerja kelas 6 itu anak-anak pelajari tentang ekosistem di halaman 80. Oke ya, kalau sudah semua, sekarang rapikanlah alat tulisnya. Silakan membaca doa pulang terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Ya, doa selesai. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum